Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rizkananda dengan NIM 221010300010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik dengan judul Studi Kerusakan Proses Bending pada Tatakan Tangan di CV Engineering Tekno Presisi. Kita lanjut. Untuk latar belakang, proses bending merupakan tahapan penting dalam pembuatan rangka kursi kuliah. Ditemukan banyak kerusakan pada hasil bending tatakan tangan. Kerusakan menyebabkan reject rate tinggi dan pemborosan material. Diperlukan analisis penyebab dan solusi perbaikan proses bending. Lalu untuk rumusan masalah, 1. Apa saja jenis kerusakan pada proses bending tatakan tangan? 2. Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan tersebut? 3. Bagaimana upaya untuk meminimalkan kerusakan proses bending? Lanjut. Lalu tujuan kerja praktiknya adalah 1. Mengidentifikasi jenis kerusakan pada proses bending, menganalisis faktor penyebab kerusakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan proses bending, lalu meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Lalu kita lanjut ke profil perusahaan. Di sini untuk CV Engineering Tekno Presisi itu bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan logam. Dan dia adalah mitra Universitas Pamulang. Dan produk utamanya adalah kursi kuliah. Lalu untuk lokasi ada di Jalan Witana Harja nomor 27 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di sini ada struktur organisasi, yaitu direktur utamanya adalah Bapak Nur Rohmat selaku Kaprodi Teknik Mesin. Lalu direktur keuangannya adalah Pak Elsa Mahendrawan. Kepala unit produksinya adalah Pak Muhammad Isrodianto. Lalu kepala bagian marketing dan QC adalah Novi Hidayat. Lalu kita lanjut ke metode kerja praktek. 1 itu observasi langsung proses produksi, wawancara operator dan supervisor, lalu studi dokumentasi dan SOP, lalu praktik langsung proses bending, dan pengukuran dan inspeksi hasil bending. Oke, lanjut masuk ke proses bending tatakan tangan. Yaitu material yang digunakan adalah pipa besi 3/4 inch dan setengah inch. Lalu sudut bending itu sekitar 90 derajat. Lalu radius bendingnya adalah 50 mm. Dan mesin bendingnya yang kita pakai di CV ini adalah mesin bending manual. Nah, tahapannya adalah persiapan material, setup mesin, proses bending, dan inspeksi hasil. Nah, di sini ada spesifikasi material yang kita gunakan, yaitu material utamanya ada mild steel, diameter luar 26 mm dan 22 mm. Untuk tebalnya yaitu 3,5 mm dan 3 mm. Yield strength kurang lebih 250 MPa. Ya, di sini ada tabel yang saya tampilkan tentang spesifikasi materialnya. Oke, saya lanjut. Untuk jenis kerusakan bending, yaitu ada ovality 30%, spring back atau tekanan balik itu 24%, dan dimensi tidak presisi 20%, wrinkling atau kerutan saat bending itu ada 16%, lalu cracking atau retak itu ada 6%, dan surface defect ada 4%. Kerusakan dominannya itu adalah ovality dan spring back, ya. Lanjut ke analisis hasil bending. Di sini ada spring back, rata-rata itu 2,24 derajat yang diperlukan kompensasi sudut 92,3 derajat. Lalu radius bending aman terhadap retak, reject rate 50 itu sangat tinggi ya. Nah, di sini ada penyebab utamanya adalah mesin, metode, dan keahlian operator.
sini saya tampilkan juga ada tabel tentang analisis hasil bendingnya. Oke, kita lanjut. Untuk rekomendasi perbaikan itu, satu, sebaiknya penerapan SOP proses bending dilakukan dengan benar. Lalu penggantian dan perawatan dies atau cetakan. Yang ketiga itu pelatihan operator. Nah, dengan operator diberi pelatihan, dan untuk pelatihan itu agar operator itu tidak salah untuk melakukan proses bending. Lalu penggunaan jig atau mandrel ya, seperti pemandu ya. Lalu ada inspeksi kualitas 100%, itu harus diinspeksi sebelum dijadikan barang jadi. Nah, proyeksi perbaikannya adalah reject rate itu 50% atau jadi 10%. Jadi 50% itu terlalu tinggi untuk reject rate. Jadi harus kita turunkan ke 10%. Lalu produktivitas harus meningkat dan pemborosan material berkurang. Lalu biaya produksi lebih efisien. Ini yang kita cari. Biaya produksi lebih efisien. Nah, kesimpulannya adalah kerusakan bending itu masih tinggi karena faktor manusia, mesin, dan metode sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga adalah perbaikan proses dapat meningkatkan kualitas produk. Nah, karena kerja praktek memberikan pengalaman nyata di dunia manufaktur. Oke, di sini saya tampilkan foto dokumentasinya. Ini proses cutting untuk dari bahan mentah. Ini proses bendingnya. Nah, ini alat bending yang digunakan, masih manual. Lalu ini hasil bending tatakan tangannya. Lanjut, ini untuk proses weldingnya, saya juga mau welding waktu itu. Lalu proses grinding. Nah, ini rangka yang sudah jadi. Lalu ini kursi yang sudah jadi. Untuk produk yang dihasilkan seperti ini, sudah dipasangi papan kayu. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.